Selamat datang di channel Gusti Oka MD. Pada video kali ini saya akan melakukan eksperimen tentang air sumur dan air PDAM untuk menyiram tanaman. Namun sebelum melanjutkan video ini, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Bantu channel ini berkembang agar dapat berbagi ilmu setiap hari dari channel Gusti Oka MD. Banyak sumber informasi yang mengatakan bahwa air PDAM dapat membunuh tanaman hias dan bunga. Untuk mengetahui apakah informasi tersebut fakta atau hoax, saya akan melakukan eksperimen untuk mengetahui keakuratan informasi yang beredar tersebut. Saya menyediakan 2 buah gelas yang berisi air sumur dan air PDAM. Gelas yang sebelah kiri merupakan air sumur, dan gelas yang sebelah kanan adalah air PDAM atau air keran. Tanaman yang saya gunakan adalah pucuk bougainville yang muda. Eksperimen ini saya lakukan pada malam hari untuk mendapatkan hasil yang akurat tanpa adanya sinar matahari. Untuk membuktikan apakah air PDAM berbahaya seperti informasi yang beredar luas di internet, saya akan memasukkan kedua pucuk bougainville tersebut ke dalam gelas yang telah diisi dengan air sumur dan air PDAM. Hasilnya akan kita lihat keesokan harinya pada jam yang sama atau selama 24 jam penuh. Setelah 24 jam kita bisa lihat hasilnya. Sebelah kiri adalah air sumur dan tampak pucuk bougainville masih segar, sedangkan gelas sebelah kanan dari air PDAM tampak layu. Lalu, apakah air PDAM berbahaya bagi tanaman? Apakah air PDAM dapat membunuh tanaman? Jawabannya adalah tidak berbahaya. Lalu mengapa pucuk tersebut bisa layu? Saya akan menjelaskannya mengapa hal ini bisa terjadi. Eksperimen yang saya lakukan adalah tanpa media tanah. Lalu bagaimana jika air PDAM digunakan pada media tanah? Simak penjelasan berikut ini. Air PDAM mengandung kaporit atau zat kimia klorin. Penggunaan gas klorin atau kaporit dalam industri dan pengolahan air bersih hal yang umum dilakukan. Gas klorin, salah satu zat kimia yang larut dalam air berfungsi membunuh kuman atau bakteri. Penggunaan air PDAM tidak akan berbahaya bagi tanaman jika dalam melakukan penyiraman secukupnya atau tidak berlebihan dalam melakukan penyiraman menggunakan air PDAM. Penyiraman menggunakan air PDAM juga tidak disarankan pada siang hari dengan terik panas sinar matahari. Pada kondisi panas, zat klorin akan bekerja lebih efektif untuk membunuh kuman. Hal ini akan berbahaya bagi tanaman. Media tanah mampu menetralkan zat klorin yang terkandung pada air PDAM. Namun ada kekurangan pada air PDAM tersebut. Air PDAM dapat membunuh mikroorganisme yang ada pada tanah sehingga mengurangi tingkat kesuburan tanah sehingga tanaman pun tidak akan tumbuh subur. Kalian harus melakukan perawatan yang baik dan benar jika menggunakan air PDAM sebagai sarana penyiraman. Eksperimen yang saya lakukan adalah contoh penggunaan air PDAM yang berlebihan, atau kata lain penyiraman berlebihan menggunakan air PDAM. Kesimpulannya adalah, hindari dalam melakukan penyiraman menggunakan air PDAM secara berlebihan. Lakukan perawatan media tanah dengan melakukan pemupukan rutin. Lakukan penyiraman pada pagi dan sore hari. Kemudian, saya akan memberikan tips dalam penyiraman bunga dan tanaman hias. Pahami cara menyiram tanaman yang baik dan benar. Menyiram tanaman di permukaan dan terlalu sering ternyata tak selamanya baik untuk tanaman. Banyaknya asupan gizi yang tersedia di sekitar membuat akar tanaman tidak berkembang. Sebaliknya, menyiram tanaman dengan rentang waktu penyiraman lebih lama dan ditempatkan di tempat yang dalam akan merangsang akar tanaman untuk tumbuh. Jika Anda melatih dengan tepat, setelah beberapa bulan tanaman yang sudah matang dapat bertahan selama seminggu hingga jadwal penyiraman selanjutnya. Tahun berikutnya, bakal mampu bertahan hingga sebulan. Selanjutnya, pada tahun-tahun berikutnya hanya membutuhkan penyiraman saat kondisi cuaca ekstrim. Dengan begitu, teknik dan frekuensi menyiram akhirnya juga memengaruhi kemandirian tanaman. Metode penyiraman, cara Anda memberikan air pada tanaman berkaitan dengan kemana air itu akan bermuara. Perlu diketahui, tanah mempunyai keterbatasan dalam menyerap air sekaligus. Lantas seberapa banyak air yang dibutuhkan?
Penyiraman dengan tangan, pada tanaman berukuran kecil, lebih baik jika Anda membuat ceruk pada tanah tepat di bawah garis tetes air dari daun dan mengisinya sebanyak 2 atau 3 kali. Sementara pada tanaman yang lebih besar, aplikasikan air yang meresap perlahan selama 20-30 menit di beberapa titik sekitar garis tetes tanaman. Penyiraman dengan selang air, siram tanaman hingga air mencapai titik terluar area penyimpanan, lalu hentikan dan biarkan air meresap. Setelah itu, ulangi 1 hingga 2 kali. Akan lebih baik bila Anda menyiram tanaman pada pagi hari sehingga mereka dapat mengering sebelum malam. Kondisi daun yang lembab akan mengundang berbagai jenis penyakit. Kemudian waktu penyiraman, mengenai jadwal penyiraman, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah dengan mengetahui tingkat kebutuhan airnya. Caranya dengan mengukur secara berkala waktu yang tanaman butuhkan, mulai dari penyiraman secara menyeluruh sampai menjadi layu. Ingat baik-baik kondisi ini sebagai waktu maksimal yang dibutuhkan tanaman, di luar kondisi cuaca tertentu yang membutuhkan sistem penyiraman khusus. Selain metode dan waktu, ada sejumlah poin lain yang harus diperhatikan untuk setiap tanaman. Pertama, jenisnya. Akar tanaman berjenis pohon-pohonan biasanya menjangkau ke dalam tanah lebih dalam daripada jenis semak-semak atau tanaman hias. Tanaman berdaun kecil, keabu-abuan, dan menyerupai jarum biasanya membutuhkan air lebih sedikit. Kedua, waktu hingga tanaman mandiri. Dengan asumsi praktik penyiraman yang berjalan tepat, semakin lama tanaman di atas tanah, semakin mandiri dan berkurang kebutuhan akan asupan air tambahan. Tanaman yang baru dipindahkan bisa saja membutuhkan air lebih dari sekali dalam sehari. Pastikan dengan mengeceknya secara berkala. Ketiga, kondisi tanah. Partikel halus pada tanah lempung menyerap air lebih lambat dan menahan lebih kuat daripada tanah pasir atau tanah liat yang dapat mengering lebih cepat. Oleh karena itu, pada tanah landai, siram air secara perlahan hingga menyerap sempurna. Keempat, pencahayaan. Kuantitas cahaya dan kapan tanaman menerimanya akan memengaruhi kecepatannya untuk menjadi kering. Ketahui suhu udara dengan cara meraba tembok atau merasakan angin yang berhembus. Cahaya penting sekali dalam pertumbuhan tanaman. Cahaya diperlukan dalam fotosintesis yang merubah air dan karbon dioksida menjadi makanan dan oksigen. Bila tanaman terlalu sedikit mendapat cahaya akan tidak baik, karena tanpa cahaya proses fotosintesis akan terhambat. Tetapi, cahaya yang berlebih dapat mengakibatkan penguraian hormon auksin sehingga menghambat pertumbuhan. Auksin adalah hormon yang berfungsi merangsang pertumbuhan pada tanaman. Bagian dengan banyak auksin seperti di puncak tanaman, akan mengalami pembelahan sel baru dan pertumbuhan lebih cepat. Bila tanaman terkena cahaya terlalu banyak, maka auksin akan terlalu banyak yang rusak, dan tanaman sulit tumbuh, akibat tidak adanya hormon yang merangsang pertumbuhan. Karena itu, harus disesuaikan loksi pertanaman, sehingga simbang jumlah cahaya yang terkena tanaman. Cukup sekian eksperimen dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan ke media sosial kalian masing-masing. Terima kasih.